Anjay, HP tua lagi nih pembahasan kita kali ini ya kan. Tapi ini belum gue bahas di awal tahun, mumpung masih Januari boy ya kan. So, isi konten video ini, apakah iPhone 7 masih worth it untuk dibeli di tahun 2024? Dan kalau ada kalian di luaran sana yang kepikiran buat beli iPhone ini, pilihannya bijak antara tidak bijak lah. Sebenarnya untuk beli iPhone 7 dengan budget untuk iPhone 7 kalian tuh bisa dapat handphone Android yang cukup bervariatif. Ada yang udah dapat support sinyal 5G, ada yang kameranya ada mode malamnya, ada yang kalian bisa pilih baterainya 5000-an mAh. Intinya di budget spend di harga sejutaan untuk beli iPhone 7, kalian tuh luas banget pilihannya. Bisa pilih Android yang benar-benar sesuai kebutuhan. But the question is, kalau gitu mendingan Android aja. Apakah iPhone 7 ini emang harus dibeli gitu untuk dipakai? Apakah orang beli ini cuman karena gengsi? Oke, gue coba jawab ya. Yang pertama, kalau lo beli iPhone 7 itu nggak ada gengsinya sama sekali. Mungkin ya kalau orang di luar sana beli iPhone 7 ini kan, biar gue kelihatan kaya. Mungkin ya, mungkin. Baru keluar gua kayaknya. Nah, kalau seandainya lo beli iPhone 7, kagak ada nilai gengsi yang lo dapetin. Minimal kalau lo mau ada gengsi-gengsi tipis, beli seri 8. Yang belakangnya udah kaca, yang udah support fast charging, yang kalau buat foto nggak terlalu gimana, yang kamera dan chipset performance-nya masih lumayan diperhitungkan. Nah, sedangkan si iPhone 7 ini, ya di tahun 2024, ya bisa dibilang udah mulai agak lain. Oke, gue coba jelasin deh. Dari sisi desain, handphone ini udah nggak selera semua orang. Ya mungkin terlebih kalau lu yang emang duitnya banyak dan masih pakai iPhone 7, emang karakter lu nggak terlalu peduli ya. Yang penting HP masih bisa dipakai. Gue jujur sebenarnya untuk iPhone 7 ini buat gue pakai harian antara mau nggak mau. Maunya itu karena masih oke menurut gue, karena gue emang biasa pakai iOS juga. Semua email gue, data gue melekat di iOS. Mau nggak maunya itu baterainya agak kecil aja. Nah, tapi sebelum bicara lanjut masalah persoalan baterai-bateraian, gue jelasin dulu nih. Kamera yang ada di iPhone 7. Kalau kita compare dengan Android di budget yang sama dengan iPhone 7, itu banyak banget fitur-fitur tambahan yang lebih wah ketimbang iPhone 7 ini. Udah ada portrait, udah ada lensa lebar, ada zoom-zooman. Sedangkan iPhone 7 ini dengan single lens polosan dengan miskin fitur. Intinya kalau lo beli iPhone 7, fitur kamera iPhone 7 ini miskin parah. Separah-parahnya. Nah, tapi menurut gue ya, terserah lo mau bantah apa enggak. Menurut gue kualitas video dari iPhone 7 ini cukup diperhitungkan. Gue bisa taruhan, gue berani janji juga sama lo. Coba deh, lo di luaran sana beli Android baru yang harganya 1 juta, 2 juta ya. Coba adu kameranya sama iPhone 7 ini. Especially khusus untuk ngerekam video, HP ini jauh lebih stabil. Fokusnya itu dia nggak cenat-cenut banget kayak Android pada umumnya. Kalau lu ngerekam pakai kamera-kamera Android tuh kadang fokusnya tuh kayak endut-endutan gitu. Nah, sedangkan nih lu bisa lihat sendiri nih. Ini hasil rekaman dari iPhone 7. Itu lebih halus dan tone warnanya itu lu nggak perlu grading lagi. Jadi lu nggak perlu repot-repot effort buat ngedit. Hasil rekaman videonya udah cukup bagus. Bisa langsung lu upload di TikTok, di YouTube ya kan, di Instagram buat story. Kamera untuk ngerekam iPhone 7 masih bagus menurut gue di tahun 2024. Fokusnya kalau lo mau ngerekam biar bagus, biar maksimal dengan cahaya yang sangat-sangat memadai. Tuh lo bisa lihat, bagus kan? Bagus kan? Iyalah. Kalau lo beli Samsung, Xiaomi, Redmi gitu, ya harga 1 jutaan, nggak bisa sebaik kamera iPhone 7 khusus video recording, khusus di budget-budget 1 juta, 2 juta. Jadi menurut gue, ya mungkin kalau lo mau upgrade ke iPhone 7, kalau lo mau beli iPhone 7 sah-sah aja kalau lo ngincar kameranya khusus untuk ngerekam videonya. Lo butuh buat perekaman videonya, apalagi buat lo di luaran sana yang budgetnya terbatas. Tapi gue doain deh, lo di luaran sana yang lagi nontonin video gue, semoga rezekinya makin ditambah, makin dilancarkan ya kan, amin. Nah, sekarang ngomongin soal performa dari handphone ini. Yang gue rasakan gimana ya? Gue bisa kasih bayang-bayang deh. Ketika lu buka misalnya kayak Shopee, Tokped pakai HP ini, itu lu nggak bisa scrolling terlalu lama dengan handphone ini. Kenapa? Karena handphone ini kalau dipakai buat scrolling kayak lu mau belanja online, ya, lu scrolling kebutuhan atau nafsu lu lalu pengen beli sesuatu gitu. Lu nggak bisa terlalu lama pakai HP ini. Kenapa? Handphone ini cenderung agak sedikit hangat dan baterainya agak sedikit boros menurut gue.
untuk pemakaian software yang udah makin banyak update di tahun 2024. So menurut gue iPhone 7 ini lebih cocok buat lo di luaran sana yang ya udah gue pakai HP tapi nggak terlalu intens, nggak terlalu sering, atau lo beli iPhone 7 ini buat HP kedua atau buat HP backupan. Kalau gue secara pribadi, gue pakai iPhone, misalnya pakai iPhone 14, iPhone 15, tetap harus ada iPhone backupan. Contoh kayak iPhone 7, iPhone 8, menurut gue itu masih worth it banget buat HP secondary. Untuk penggunaan harian tapi untuk HP kedua ya. Kalau buat handphone utama itu tergantung karakternya lah. Nah, kalau kita bandingkan dengan Android yang harganya budget-budgetnya mirip-mirip sama iPhone, sebenarnya nggak cocok banget lah kalau dikomparasi. Kenapa? Karena mereka ini udah beda market. Oke, kalau kita ngomongin soal harga, mereka di harga yang sama, sekarang mirip-mirip. Cuma pada dasar iPhone 7 ini lahirnya itu seharga motor, boy. Sedangkan kalau kita compare dengan Android yang harganya udah sama kayak iPhone 7, lo bakal dapat kualitas yang jauh banget sama iPhone 7. Layar yang nggak seterang iPhone 7, kehalusan software juga nggak sehalus iPhone 7, kadang ada force close yang lebih sering dibandingkan si iPhone itu sendiri meskipun harganya udah sama. Kadang juga hasil speakernya kayak cempreng tapi memang kadang lebih keras suara di Android tapi kayak cempreng gimana gitu. Hal-hal kayak gitu bisa terjadi karena handphone Android yang harga 1 juta 2 juta bukan diciptakan untuk kelas yang nikmat banget dipakai. Sedangkan iPhone 7 yang jadul yang lagi lu lihat ini, memang handphone ini pada dasarnya lahir dengan seharga motor. Jadi wajar rasa-rasa flagshipnya masih terbawa, masih berasa di handphone ini pada saat ini juga. Jadi kalau ngomongin iPhone 7 menurut gue masih lumayan enak dipakai lah. Cuman ya gitulah, kalau masalah ngecas baterainya kecil dan ngecasnya nggak bisa sengebut Android karena Apple emang agak pelit, belum fast charging di handphone ini. Nah, iPhone 7 juga untuk hasil speakernya menurut gue itu jauh lebih bagus ketimbang Android kekinian yang harga 1 juta 2 juta yang modal gede doang suaranya tapi cempreng. Jujur ya, gue selama nge-review handphone, entah kenapa gue tetap lebih suka iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 untuk rekam, untuk nonton video lah. Kenapa? Karena hasil speakernya kayak padat gitu. Nah, tapi kalau lo emang mau dipakai harian banget, saran gue nih ya, minimal lo ambil varian-varian kayak iPhone 8 atau SE Gen kedua. Tapi balik lagi lah budget kan. Tapi menurut gue ya ini masih satu ukuran lah. Kalau memang lo mempertimbangkan iPhone 7 itu buat dipakai, karena iPhone 7 itu ukurannya sama iPhone 8, iPhone SE generasi kedua dan seterusnya itu mirip-mirip aja. Lo bisa pakai soft case, jelly case yang sama. Cuman balik lagi ya, budgetnya cukup beda jauh banget. Antara iPhone 7 dengan iPhone 8 aja itu selisihnya ratusan ribu. Ya mirip-mirip, hampir nyerempet setengah jutaan gitu lah, setengah juta kurang bahkan setengah juta lebih. Tergantung lo mau belinya yang X-Inter, X-iBox, berapa gigabyte full set atau enggak, dan di mana lo beli. Harganya bervariatif lah. Cuman intinya menurut gue starter pack kalau buat dipakai handphone utama, HP terkecil termunyil dengan ada home button saat ini, saran gue ngerekomendasin iPhone 8 atau iPhone SE generasi kedua. Tapi ya gitu deh, handphone ini memang masih bandel nih iPhone 8 ini ya kan. Cuman udah nggak dapat updatean software. Jadi kalau lo mau dapat yang masih dapat updatean yang masih berasa kayak iOS yang ada di iPhone 15 Pro, ya jawabannya sih iPhone SE 2020 ini. Cuman HP dengan home button terkecil dan termurah yang bisa dapat updatean software ini harganya masih tembus berkali-kali lipat si iPhone 7. Kayak kalau dikalkulasi hampir bisa dapat 3 iPhone 7 kali ya untuk yang varian resmi. Nah tapi balik lagi ke inti topik ya. Buat lo di luaran sana yang beli iPhone 7, seri 7, 7 biasa, 7 plus, saran gue ya buat dijadiin handphone kedua lah. Ini cocok banget lah, masih nyaman. Gue berasa lebih nyaman pakai HP ini malah dibandingkan Android yang murah. Tapi agak sedikit sorry kalau buat handphone utama baterainya ya kurang sih menurut gue untuk seri-seri 7.